Malam pengantin, pria itu baru saja mengukur dirinya. Ingin dekat dengan istrinya, suara batuk ayahnya terdengar dari belakang. Dia langsung kehilangan semangat, istrinya merasa malu dan marah. Mana ada malam pengantin harus tidur berdesakan dengan mertua. Dia bangkit, mengenakan pakaiannya dan pergi keluar. Pria itu segera mengikutinya, namanya Wang Tiedan. Istrinya bernama Chun Fang. Chun Fang tahu bahwa keluarga Wang Tiedan miskin. Tapi tidak menyangka miskin sampai sejauh ini. Di depan adalah pegunungan yang tak berujung. Di belakang ada sebuah gubuk reot. Di rumah ada seorang ibu yang tidak waras dan seorang ayah yang hanya bisa berbicara tanpa bertindak. Semua ini bisa ditoleransi oleh Chun Fang. Namun, dia tidak bisa mentolerir tidur berdesakan dengan mertua. Chun Fang berjongkok di bawah pohon pir tua di tepi halaman. Dia menangis karena merasa tertekan. Tiedan berdiri di samping. Tangannya tidak tahu harus diletakkan di mana. Suaranya teredam. Chun Fang merasa bersalah. Keluarga kita memang begini keadaannya. Chun Fang menghapus air matanya dan menatap Tiedan. Saya bukan membenci kemiskinan. Saya bisa menanggung kesulitan. Namun, ada perbedaan antara pria dan wanita. Tidur berdesakan dengan mertua. Malam hari bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Tiedan menggaruk kepalanya. Setelah ragu, dia baru bicara. Aku akan menemukan caranya. Kita buat gubuk kecil untuk tinggal sendiri. Chun Fang tertegun sejenak, melihat padang gundul di depan mata. Membangun gubuk tidak semudah itu. Tidak ada kayu, tidak ada jerami. Bahkan air pun harus diambil dari sungai beberapa kilometer jauhnya. Tapi dia melihat keteguhan di mata Tiedan. Dia tetap mengangguk. Keesokan paginya, saat fajar baru saja menyingsing, Tiedan lalu mengambil kapak, berniat untuk menebang pohon. Belum sempat keluar dari pintu kayu, dia sudah dipanggil oleh Wang Laohan. Kenapa repot-repot? Embernya sudah tidak ada air. Tidak pergi mengambil air dari belakang gunung. Malah berpikir untuk membangun gubuk yang tidak berguna. Wang Laohan bersandar di ambang pintu. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Dengan wajah yang tidak sabar, dia sudah terbiasa malas seumur hidupnya. Pekerjaan di ladang, pekerjaan di rumah, semua bergantung pada Tiedan. Dia sendiri hanya duduk di pintu desa merokok dan mengobrol. Nenek Chun Fang duduk di ambang pintu. Di tangannya memegang beberapa ranting. Di mulutnya terus menggumam. Terkadang tertawa, terkadang memaki ke udara. Penampilan yang gila-gilaan membuat orang merasa tidak nyaman. Chun Fang keluar dari rumah, mengambil telur pipih dari tangan Tiedan. Ayah menyuruh Tiedan untuk menebang pohon dan mendirikan tempat berteduh. Tempat berteduh ini harus didirikan. Jika tidak, hidup tidak akan bisa berjalan. Wang Laohan mencibir, mengeluarkan air liur, berbalik dan kembali ke rumah. Chun Fang mengangkat ember, menuju ke belakang gunung. Jalan setapak berbatu. Kerikil kecil membuat kaki terasa sakit. Ember itu bergoyang. Baru sampai setengah lereng, sudah tumpah setengahnya. Dia menggigit gigi, bersandar pada batang pohon untuk beristirahat sejenak, lalu melanjutkan untuk mendaki lagi. Setelah mengangkat 2 ember yang setengah penuh air kembali ke rumah, lengan sudah mati rasa. Tiedan juga sudah kembali. Di punggungnya terangkat seikat batang kayu. Tangannya tergores beberapa luka berdarah. Keduanya hanya makan sedikit nasi, lalu mulai membangun tempat berlindung. Tiedan bertanggung jawab untuk membuat kerangka. Chun Fang membantu mengikat tali. Wang Laohan mengawasi dari dalam rumah. Sesekali ia berteriak bahwa itu sia-sia. Angin di pegunungan sangat kencang. Beberapa hari kemudian akan roboh. Chun Fang berpura-pura tidak mendengar. Pekerjaan di tangannya tidak berhenti. Nenek angin berjongkok di samping, mengamati mereka yang sibuk. Tiba-tiba mengambil sebatang tali, diberikan ke tangan Chun Fang, sambil menggumam tentang membangun atap untuk menahan hujan. Hati Chun Fang terasa hangat, menerima tali dan mengucapkan terima kasih, Ibu. Nenek melihatnya tersenyum. Ia pun ikut tertawa bodoh, juga membantu mengumpulkan batang kayu yang terjatuh di tanah. Keduanya sibuk hingga malam tiba. Kerangka tempat berlindung akhirnya selesai dibangun. Namun malam itu angin benar-benar bertiup kencang. Angin kencang melolong masuk ke halaman. Tempat berlindung bergetar, seolah-olah akan roboh kapan saja. Chun Fang dan Tiedan tidak bisa tidur semalaman. Sesekali bangkit untuk memperkuat kerangka. Saat hampir pagi, sebatang balok kayu tetap patah. Setengah atap tempat berlindung roboh. Chun Fang melihat tempat berlindung yang roboh. Air mata jatuh. Tiedan dengan mata merah. Dia memukul batang pohon dengan satu tinju. Saya tidak percaya tidak bisa menyambung. Keesokan harinya, Tiedan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ingin mendapatkan sedikit uang untuk membeli tali rami dan paku besi. Menguatkan gubuk. Chun Fang tetap di rumah untuk terus menebang pohon dan membuat anyaman. Nenek angin mengikutinya ke gunung untuk membantu mengumpulkan batang pohon. Meskipun tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap, tapi kadang-kadang ada saat-saat kesadaran di matanya. Pada hari itu, Chun Fang sedang menebang pohon di gunung. Nenek tiba-tiba menarik tangannya menuju ke dalam gunung. Berjalan sekitar 1 jam. Di depan muncul hutan lebat. Pohon-pohon itu tebal dan lurus. Lebih baik daripada tempat lain di gunung. Chun Fang terkejut dan senang. Segera memanggil Tiedan untuk mengangkat pohon.
Wang Laohan melihat pohon-pohon yang mereka bawa kembali, tidak lagi mengucapkan kata-kata sinis. Diam-diam bangkit untuk membantu menurunkan pohon. Mendapatkan kayu yang baik, mengumpulkan uang lagi untuk membeli tali rami dan paku besi. Gubuk segera diperbaiki. Gubuk tidak besar, hanya ada satu ruangan yang dilapisi jerami. Masih ada selimut yang dibawa oleh Chun Fang. Akhirnya memiliki tempat tinggal yang pribadi. Hari ketika mereka pindah ke gubuk, Chun Fang merasa lebih tenang. Malam hari akhirnya bisa tidur nyenyak. Hari demi hari berlalu. Tiedan mencari pekerjaan mengangkut barang di kota. Chun Fang berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih permanen. Dia melihat tanah di pegunungan. Mengingat bahwa keluarganya memiliki keterampilan menanam herbal. Iklim di pegunungan lembab, cocok untuk menanam herbal. Dia memberitahu Tiedan tentang pemikirannya. Tiedan segera mendukung. Jika kamu ingin menanam, kita akan menanam. Saya akan pergi ke kota untuk membeli bibit herbal. Tiedan pergi bolak-balik beberapa kali. Akhirnya dia membawa pulang sekelompok bibit herbal dari kota. Mereka menggarap sebidang tanah di lereng yang tandus di luar halaman. Mereka menanam bibit herbal. Setiap hari Chun Fang menyiram bibit herbal, menggemburkan tanah. Wang Laohan juga secara sukarela membantu. Tidak lagi seperti dulu yang hanya bicara tanpa bertindak. Feng Popo kadang-kadang akan berjongkok di kebun obat, melihat bibit obat dan tersenyum bodoh. Di mulutnya menggumam tentang tunas dan daun yang tumbuh. Tapi tidak disangka, bibit obat yang ditanam tidak lama kemudian mulai menguning dan layu. Daunnya satu persatu jatuh. Chun Fang gelisah sampai tidak bisa tidur. Setiap hari sebelum fajar, pergi mengambil air untuk menyiram tanah. Tapi bibit obat tetap semakin lengket setiap harinya. Tiedan juga merasa cemas. Mencari orang dari Donghang untuk melihat. Mereka mengatakan bahwa tanah di gunung kekurangan kesuburan. Tanaman obat tidak bisa tumbuh. Saat kedua orang hampir putus asa, Feng Popo tiba-tiba berdiri tegak. Tatapannya menjadi jernih. Tidak lagi seperti tampak bodoh seperti biasanya. Dia berjalan ke sisi Chun Fang. Dengan lembut menepuk bahunya. Anak, jangan menangis. Di tebing belakang gunung, ada sebuah batu yang terukir dengan pola tanaman obat. Menghadapnya dan membungkuk 3 kali. Mengucapkan 3 kali perlindungan dari dewa obat. Tanaman obat bisa hidup kembali. Orang-orang yang melihat di sini, saya berharap segala sesuatunya berjalan lancar untukmu. Semoga keberuntungan selalu menyertai. Chun Fang dan Tiedan tertegun. Tiedan segera bertanya, Ibu, Anda sudah sadar? Nenek mengangguk sedikit. Ada kilasan kesedihan di matanya. Aku sebenarnya adalah dewa obat yang menjaga hutan ini. Beberapa tahun yang lalu, dewa obat tua di gunung terkena dampak petir dan api. Jiwa dan rohnya terluka. Saya juga terlibat, menjadi gila dan tidak waras. Hanya dengan menemukan tanda yang ditinggalkan oleh obat dewa. Dengan tulus berdoa, baru bisa membangkitkan obat dewa. Menyuburkan tanaman obat. Kakek Wang juga mendekat dengan wajah terkejut. Apa yang kamu katakan itu benar. Tebing di belakang gunung begitu berbahaya. Sekali lengah, bisa jatuh. Sangat pasti. Nenek memandang jauh ke depan. Ada kilasan aura obat dewa di matanya. Selama hati tulus, bisa mengubah bahaya menjadi aman. Tiedan segera menggenggam tangan Chun Fang. Chun Fang, aku pergi. Chun Fang menggelengkan kepala. Harus pergi bersama. Kita suami istri hidup dan mati bersama. Keesokan paginya, keduanya berangkat ke tebing belakang gunung dengan membawa makanan dan tali. Tebingnya curam. Dinding batu licin. Hanya bisa memanjat perlahan dengan tali. Tiedan memimpin jalan di depan. Chun Fang mengikuti di belakang. Telapak tangannya penuh keringat. Saat mencapai setengah lereng gunung, tiba-tiba angin kencang bertiup. Kaki Chun Fang tergelincir. Hampir jatuh. Untungnya, Tiedan berhasil menangkap tangannya tepat waktu. Akhirnya mereka berhasil memanjat ke tengah tebing. Mereka benar-benar melihat sebuah batu setinggi setengah orang. Di atasnya terukir pola-pola rumput obat yang halus. Di dalam pola tersebut masih tersisa cahaya hijau yang lembut. Chun Fang dan Tiedan saling bertukar pandang. Berlutut di depan batu. Dengan hormat, mereka membungkuk 3 kali. Mereka mengucapkan bersama-sama, lindungan dewa obat. Begitu suara ketiga selesai, batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Dari pola tersebut muncul aroma harum yang segar. Segera setelah itu, seluruh gunung bergetar lembut. Bibit obat yang awalnya menguning langsung tegak. Muncul tunas hijau muda. Tanaman obat tua di tebing juga mengeluarkan cabang baru. Seluruh gunung dipenuhi aroma obat. Kesehatan nenek sudah sepenuhnya pulih. Dia memberitahu semua orang. Dewa obat tua sudah terbangun. Kedepannya, tanaman obat di gunung akan tumbuh subur. Dia juga mengajarkan Chun Fang keterampilan mengumpulkan dan membuat obat. Bahan obat yang terbuat dari tunas muda tanaman obat tua harum dan kaya rasa. Efek obat sangat kuat. Setelah 1 tahun, sumber obat mengalami panen besar. Chun Fang mengeringkan bahan obat, dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Meminta Tiedan pergi ke kota untuk membeli. Begitu bahan obat ditampilkan, langsung diborong habis. Mendapatkan banyak uang. Kehidupan di rumah perlahan-lahan membaik. Gubuk reyot diperbaiki menjadi baru. Menambah perabotan baru. Juga membangun sebuah rumah khusus untuk membuat obat. Wang Laohan sepenuhnya mengubah kebiasaan malasnya.
Setiap hari mengikuti Tiedan bekerja di sumber obat, menyiram, memberi pupuk, mengumpulkan obat. Sibuk sekali. Kemudian Chun Fang juga meminta wanita-wanita di desa untuk mengumpulkan obat. Pembuatan obat. Semua orang bersama-sama menanam herbal. Mendirikan toko obat. Bahan obat di desa terkenal di mana-mana. Kehidupan menjadi lebih makmur. Orang-orang di desa berkata, Chun Fang adalah menantu yang baik. Tidak hanya keluarganya yang hidup dengan baik, tapi juga mengajak semua orang untuk menjadi kaya. Bahkan Dewa Obat pun bersedia membantunya.